terhanyut lalai dengan dunia, ingatlah kalau kamu nanti akan pulang menuju penciptamu. Seringkali kita durhaka kepada Allah, tapi masih selalu diberi nikmat olehnya. Semua orang berhak untuk kembali ke jalan Allah, sekalipun ia pendosa berat. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari segala hal yang membuatku berantakan. Menyesalnya manusia di dalam kubur itu dulunya hidup meninggalkan ibadah. Jika engkau ingin selamat dari rasa sakit dan kecewa karena kehilangan, maka jauhilah rasa memiliki terhadap sesuatu yang Allah titipkan. Hidup ini singkat, yang panjang itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat. November, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Amin. Jalan menuju Allah itu sepi, tapi mendamaikan hati. Ingat, jauh dari Allah itu gak enak. Hidup jadi berantakan. Kenapa lelaki harus paham agama sebelum menikah? Sebab lelaki itu adalah nahkoda yang menentukan ke arah mana akan berlabuh. Terdidiknya anak dan istri tergantung dari salehnya seorang suami. Bagaimana mungkin engkau mengemudikan kapal dan membawa keluargamu menuju surga sedangkan jalan menuju surga saja engkau tak tahu? Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Ali bin Abi Thalib. Ingatlah, setiap kali kamu merasa lelah, Allah tidak pesan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa lelah dan lemah dalam menghadapi tantangan hidup, Allah selalu kuat dan siap membantu kita. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang hanya berpikir untuk kepentingan perutnya saja maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Nabi Muhammad SAW ketahuilah bahwa kesabaran bersama kemenangan, kesempitan bersama kelapangan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hr. Tirmizi, Abu Bakar As-Siddiq. Memang sulit untuk bersabar tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran jauh lebih buruk. Khalifah pertama dan juga sahabat Nabi Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa kebahagiaan tidak akan ditemukan selama kita terus mengejar dunia. Khalifah kedua dan juga sahabat Nabi Utsman bin Affan, di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Khalifah ketiga dan juga sahabat Nabi Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan yang kamu suka pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu tidak suka. Ali bin Abi Thalib berkata, yang buruk sengaja Allah lepaskan agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang. Imam Syafi'i berkata, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ditinggalkan apalagi dirimu. Ali bin Abi Thalib berkata, jadilah seperti bunga yang selalu memberi keharuman bahkan ke tangan yang menghancurkannya. Jalaluddin Rumi berkata, siapa saja yang membawa lentera di dalam dadanya ia tidak peduli dengan gelapnya dunia. Janganlah kamu menjadi lilin yang berkelana dalam kegelapan, keluarlah seperti fajar yang menembus malam sebab dalam cahaya yang telah kamu berikan, terhampar harapan yang dapat mengubah bayang-bayang menjadi jalan menuju terang. Sebenarnya kalian dicintai atau dibenci itu sama saja. Jika orang mencintaimu kamu akan selalu ada di hatinya, dan jika orang membencimu kamu akan selalu ada di pikirannya. Jalaluddin Rumi berkata, jangan pernah memaksa seseorang untuk memeluk jiwamu, sebab cinta itu seperti agama, tidak ada paksaan di dalamnya. Imam Syafi'i berkata, jangan menasehati orang yang sedang jatuh cinta karena mereka tidak akan pernah mendengar, mata mereka buta, telinga mereka tuli dan langkah mereka berhenti pada sosok yang dipuja. Ibnu Sina berkata, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan.
Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Ambisi adalah bensin yang mendorong impian kita menjadi kenyataan, maka jangan pernah biarkan api ambisimu padam. Musibah bagi orang yang sabar itu hanyalah satu musibah, sedangkan bagi orang yang tidak sabar adalah dua musibah. Ali bin Abi Thalib berkata, dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali pada dirimu sendiri. Imam Syafi'i berkata, ketika dalam kesulitan orang-orang meninggalkanmu itu bisa jadi karena Allah sendirilah yang akan mengurusmu. Syukurilah semua yang diberikan Allah. Jika kau masih hidup, bersyukurlah masih bisa melakukan amal-amal saleh. Jika kau mati, tetap bersyukurlah, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Kenapa sholat itu berat? Karena yang digerakkan itu bukan kaki tetapi hati. Jangan sampai satu kejadian membuatmu lupa akan 1000 kenikmatan yang Allah berikan. Jangan menunggu waktu untuk berubah menjadi lebih baik, tetapi berubahlah menjadi lebih baik selagi masih ada waktu. Jangan lihat di mana kamu terjatuh, tapi lihat di mana kamu terpeleset daripada menyesali kesalahan yang kamu perbuat. Perhatikan apa yang menjadi penyebab dari kesalahan tersebut dan jangan mengulangi untuk kedua kali. Tidaklah satu kejadian hadir dalam hidup kita, melainkan ada pelajaran yang Allah sampaikan. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, itu janji Allah yang pasti akan terjadi. Saluran Ustaz Jules Somad, aku memang berjalan pelan-pelan tetapi aku tidak berjalan mundur. Waisal Karni, jaga lisanmu dan berhati-hatilah dengan perkataanmu, karena seseorang dapat selamat dengan lisan dan celaka dengan lisan. Imam Syafi'i berkata, orang yang di belakangku membicarakan diriku mungkin itu membahayakan duniaku, tapi yang jelas ia bermanfaat untuk akhiratku, maka biarkanlah ia meneruskannya. Jangan terlalu bergantung kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkan kamu ketika kamu berada dalam kegelapan. Jangan malas, kamu sedang bersaing dengan umur orang tuamu yang semakin hari semakin bertambah, sedangkan kamu masih harus membahagiakannya sebelum pintu surga yang paling tengah itu tiada. Ada 3 tamu yang pasti akan datang, yaitu rezeki, takdir, dan kematian. Semoga rezeki kamu berkah, takdirmu baik, dan kematianmu husnul khotimah. Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Ketika diri merasa terasing, tidak diterima atau jenuh pada manusia, maka ketahuilah bahwa dia sedang membuka pintunya untuk engkau lebih dekat dengannya. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku, Nabi, pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Al-Habib Umar bin Hafiz Rasulullah SAW bersabda. Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hr. An-Nasai dan Baihaqi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih sebagaimana dalam Shahihul Jami. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan dan diwafatkan, pada hari Jumat juga sangkakala, pertanda kiamat, ditiup, dan padanya juga mereka dibangkitkan. Karena itu perbanyaklah bersalawat kepadaku, karena salawat kalian akan diperhadapkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah,
Bagaimana salawat yang kami ucapkan untukmu bisa diperhadapkan padamu sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad para nabi. Hr. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Carilah sepatu yang membuatmu nyaman, karena sepatu yang nyaman akan menemani sejauh apapun kamu melangkah tanpa membuat kakimu terluka. Semoga diamku, sabarku, dan doaku menjadi kunci yang baik untuk datangnya segala sesuatu yang indah. Usaha mencari ridho Allah, jangan sampai dikalahkan dengan usaha mencari dunia. Jika kita bukanlah harapan bagi teman, maka jadikanlah harapan itu pertama untuk orang tua kita tercinta. Suatu ketika ada seorang syekh berkata, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena iri kepada Nabi Adam, sedangkan kamu tidak mau bersujud dengan Tuhannya Nabi Adam, yang jelas-jelas itu penciptamu sendiri. Bagaimana hatimu akan terasa tenang jika terkadang kamu merespon panggilannya saja masih sering lambat, dan bahkan sering kamu abaikan? Kesibukan membuat kamu sulit untuk berdoa, padahal doa membuat kehidupan yang sibuk menjadi lebih mudah. Jangan gunakan kefasihan bicaramu, mendebat, di hadapan ibumu yang dahulu mengajarimu berbicara. Barang siapa yang jatuh cinta lalu ia menahannya dan menyembunyikan rasa cintanya sampai mati, maka ia mati dalam keadaan mati syahid. Abu Nawas. Sampai kapanpun, takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita atur sendiri. Kita hanya dipersilahkan mengatur hati kita untuk menerimanya. Terlihat indah sebelum dimiliki, dan terasa biasa-biasa saja setelah didapatkan. Demikianlah hakikat kenikmatan dunia. Ketika ibumu memanggilmu dan meminta bantuanmu, maka segeralah merespons panggilannya dan lakukan apa yang diminta olehnya. Karena sesuatu yang ia minta tidak akan pernah sesulit dan seberat melahirkanmu.